Nah, kalau presiden ingin tidak netral, ya berhenti dan mundur saja dari presiden dulu. Atau cuti ya. Baru setelah itu boleh tidak netral. Hola netizen yang maha benar. Analisis beberkan deretan dampak bahaya kalau Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024. Pengamat politik Pangi Sarwi Caniago menilai ucapan Presiden Jokowi yang mengaku cawe-cawe dalam Pilpres 2024 telah keluar dari norma dan tradisi demokrasi yang sehat. Menurut dia, tindakan Jokowi untuk ikut terlibat dan menyatakan secara terbuka tidak akan netral dalam rangkaian proses pemilu 2024 adalah hal yang tidak lazim di negara demokrasi. Sebab lanjut dia, cawe-cawe presiden dalam menentukan calon penerusnya bisa menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang lebih luas. Masyarakat disebut perlu skeptis dengan alasan Jokowi cawe-cawe politik yang katanya untuk bangsa dan negara. Lebih lanjut, Pangi menjelaskan beberapa dampak negatif yang dinilai serius sebagai akibat dari campur tangan Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang. Pangi Sarwi menyebut hal ini berpotensi merusak integritas lembaga negara, menciptakan kesan bahwa keputusan politik dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau partisan. Kemudian dampak negatif selanjutnya ialah potensi kekuasaan berlebihan. Dalam hal ini, cawe-cawe Jokowi dinilai bisa menimbulkan kekhawatiran tentang akumulasi kekuasaan yang berlebihan. Selanjutnya, kata dia, pemerintah akan kehilangan kepercayaan publik sebab Jokowi disebut bisa merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilihan dan integritas lembaga-lembaga terkait. Hal ini menyebabkan calon-calon presiden yang memiliki visi baru, gagasan inovatif, atau perspektif yang berbeda berpotensi untuk terhalang oleh pengaruh presiden saat ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang tersayang? Silahkan berkomentar ya. Gue udah ngomong kalau seandainya Pak Jokowi ngapain sih jadi influencer, ngendorse sana sini buat pilihannya dia, dan akhirnya sekarang officially Pak Jokowi menjadi influencer politik. Yang dimana gue jadinya bertanya-tanya nih, buat apa sih Pak Jokowi segitunya ingin mengendorse seseorang untuk memimpin bangsa ini? Yang jelas-jelas di undang-undang itu nggak boleh, setahu gue ya, koreksi kalau gue salah. Kalau presiden itu harus netral, apalagi presiden yang masih menjabat. Dan gue kayaknya cukup ingat di tahun 2014 kayaknya ada say war kalau seandainya Pak SBY harus netral dan lain sebagainya. Dan sekarang officially keren banget Pak Jokowi mengakui kalau dia tidak netral. Keren, kita harus respect sama kejujuran Pak Jokowi, kita harus respect men. Lu harus akuin itu. Tapi gue mau nanya nih, apa urgensinya Pak Jokowi sampai sebegitunya? Apa ada yang harus dilindungi atau apa? Enggak. Maksud gue dilindungi dalam artian negara ini ya kan? Karena yang gue tahu isinya alasannya Pak Jokowi itu adalah untuk kemajuan bangsa. Jadi harus dilindungi nih kemajuan bangsa. Bukan ada kasusnya Pak Jokowi yang belum terungkap atau keluarganya yang belum terungkap, enggak ya? Gue nggak bilang itu ya. Nah, jadi maksud gue gini, sekelas TNI, dosen, setahu gue itu pun harus netral. Bahkan TNI tidak boleh dapat hak pilih untuk suara ya kan, karena harus netral. Nah, ini Pak Jokowi dengan lantang tidak netral. Why? Ada apa nih gitu? Dan katanya ini untuk membantu masyarakat memilih pemimpin yang baik. Ini yang gue nggak setuju. Dan ini yang ingin gue kritisi. Artinya Pak Jokowi dengan lantang mengatakan bahwa bangsanya tidak bisa menentukan pilihannya sendiri tanpa harus ada endorsement seperti itu. Maksud gue, biarkanlah partai politik, itu urusan partai politik mau mengendorse gimana caranya marketingnya politik ini nyampe kepada masyarakat. Itu kan urusan mereka, dan juga urusan para capresnya. Gimana adu gagasan dan lain sebagainya. Justru kalau Pak Jokowi bilang kayak gini, seakan-akan tidak percaya sama bangsanya sendiri. Benar dong? Apalagi sampai harus mengatakan hal seperti itu. Gua sebagai rakyat biasa merasa tersinggung. Maksudnya Pak Jokowi tidak percaya ini sama pilihan kita masing-masing? Atau Bapak nggak percaya sama partai politik yang sudah mengatur ini semua? Atau emang Bapak nggak percaya sama sistem yang Bapak bikin sendiri? Anjing serem, udah mulai serem. Gue pergi dulu deh. Presiden mau ikut cawe-cawe Pilpres dan tegas-tegas menyatakan ingin tidak netral. Waduh,
ASN saja, TNI dan Polri itu harus netral. Nah, kalau presiden ingin tidak netral, ya berhenti dan mundur saja dari presiden dulu, atau cuti ya. Baru setelah itu boleh tidak netral. Patsun kita kan, secara etik kita, presiden duduk manis, jadilah begawan, mandek pandito sebagai seorang negarawan yang legowo, ya, kalau atau ketika masa jabatannya berakhir. Itu patsun politik kita. Bingung sama capres yang ono atuh no. Baru Pak Jokowi cawe-cawe gitu aja udah kebakaran jenggot, ya kan? Ya pada nggak percaya diri, kagak pede, takut ditinggalin sama rakyat. Padahal kalau lagi kampanye tuh menggebu-gebu, nyerang Pak Jokowi, nyerang program-program pemerintah, seolah-olah dia yang paling pinter, paling cerdas. Giliran Pak Jokowi turun sedikit aja, ya kan, ke lapangan cawe-cawe dikit aja, dia udah pada kebakaran jenggot. Padahal kan gue lihat kagak ada yang pada punya jenggot ya. Halo, ini statement yang luar biasa dari Bapak Presiden Jokowi. Dia tetap cawe-cawe dan tidak netral untuk pemilihan presiden di Indonesia. Bapak itu Presiden Republik Indonesia, masih aktif. Tahu tidak Jokowi? Tahu tidak? Masih aktif. Itu yang tidak boleh, karena bukan presiden partai. Bapak itu Presiden Indonesia. Nah, kalau mau cawe-cawe, kalau mau kampanye, cuti. Jangan jadi presiden, cuti. Ingat, cuti. Atau mengundurkan diri jadi presiden. Paham? Masa saya petani aja tahu? Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe ini pada pemilu 2024 dan dia sudah mengakui dengan terang benderang. Berarti kan tandanya beliau tidak Pancasilais ya. Karena di sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau beliau cawe-cawe demi kepentingan negara dan bangsa, pertanyaannya bangsa dan negara yang mana? Kelompok yang mana? Karena kalau misalnya beliau sebagai presiden yang berkeadilan, siapapun itu paslonnya, baik itu Anies Baswedan, Ganjar maupun Prabowo, tentunya harus diayomi dan dibimbing, bahkan juga mungkin diberi arahan. Tidak apa-apa kalau misalnya semuanya rata. Tapi kalau misalnya ada satu paslon dihalangi, satu paslon ditolak, satu paslon tidak dianggap, berarti kan ada tandanya bisik-bisik bahwasanya ingin menjegal seorang ini. Nah, presiden kok tidak adil? Padahal kita ini mengusung Pancasila, ngakunya NKRI harga mati, ngakunya saya adalah Pancasilais, dan besok hari lahirnya Pancasila lagi gimana nih? Apakah presiden tidak Pancasilais, ataukah presiden memang seperti yang kata Rocky Gerung bahwasanya memang beliau tidak paham Pancasila, beliau hanya hafal? Gimana? Debat yuk. Pak Jokowi nih mau cawe-cawe katanya, ngeri ya. Penyelenggara negara mau cawe-cawe di pilpres, pemilu. Wah, tapi ini kenapa sampai dia terbuka ngumumin ya kalau dia mau cawe-cawe? Padahal kan kalau nggak ngomong juga nggak apa-apa tuh, kita juga nggak tahu kan. Kalau menurut saya dia ini penasaran aja, mau revans tanding ulang lawan Anies Baswedan. Dia penasaran kok jagoan saya bisa kalah ya lawan Anies di Pilgub Jakarta. Mungkin dia menyadari kesalahannya tuh. Dia waktu itu kan malu-malu kan, nggak secara terbuka dukung Ahok. Nah sekarang ini dia kelihatannya mau terbuka dukung jagoannya nih. Mau cawe-cawe ya, kepuasan publik 70-80% kan dia nggak ingin lewatkan. Ya walaupun saya nggak tahu ya dia mau dukung Ganjar gitu ya, tegak lurus ke Ibu Mega, atau dia mau dukung Pak Prabowo gitu, jagoannya dia sendiri. Tapi Anies Baswedan ini harus hadir, harus jadi kontestan, harus jadi peserta, supaya mimpinya Pak Jokowi ini rasa penasarannya terobati. Ya gimana mau tanding ulang kalau Aniesnya nggak ada? Kan mesti ada Aniesnya. Makanya kita rakyat nih mesti dukung Nasdem, Demokrat, PKS lah, supaya Anies Baswedan jadi kontestan dulu di pemilu 2024. Lagian kan kita nih sebagai rakyat, untuk urusan bangsa dan negara, kemajuan Indonesia,
juga mesti ikutan cawe-cawe. Ya nggak? Ya nggak?